pengguguran hak untuk adopsi, untuk hak asuh anaknya, anak kandung, begitu. Dari mana Bun tahu? Dari browsing. Mak-mak. Kabar teriakan yang sempat terdengar dari ruang mediasi hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mendapat klarifikasi langsung dari Sarwendah melalui unggahan Instagram story-nya yang menegaskan bahwa informasi soal dirinya ngamuk selama proses berlangsung tidak sepenuhnya sesuai fakta. Sarwendah mengakui memberikan respon dalam mediasi, namun membantah tudingan bahwa dirinya emosi, menunjuk pihak tertentu, hingga berdiri di ruangan seperti yang disampaikan kuasa hukum Ruben dan diberitakan media. Ia menjelaskan respon itu muncul setelah mendengar pernyataan pihak Ruben yang dinilainya tidak sesuai fakta, terutama menyangkut anak-anak. Sarwendah bagian mengungkap fakta sebaliknya, yakni salah satu anggota tim kuasa hukum Ruben justru membentaknya dengan nada tinggi lebih dulu. Sehingga sebagai seorang ibu, ia merasa wajar tidak tinggal diam ketika informasi soal anak-anaknya disampaikan keliru di hadapan mediator. Ia menegaskan kehadirannya di persidangan didasari itikat baik untuk menjalani proses hukum, bukan untuk mencari konflik, sekaligus menegaskan tidak pernah melarang anak-anak bertemu ayahnya, karena hal itu merupakan hak anak yang harus dihormati. Sarwendah berharap publik menilai persoalan ini berdasarkan fakta, bukan sekadar pemberitaan yang beredar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kok bisa pula dia sikapnya kayak gitu ya kan, memang intervensi Bang Minola. Padahal kan Bang Minola lagi ngomong, gak boleh gitu loh mbak. Mbak itu harus diam dulu, ya. Baru nanti mbak ngomong di luar aja, di luar persidangan. Ngerti mbak? Kenapa mbak harus mengintervensi Bang Minola? Gimana guys menurut kalian? Gimana? Kalian lihat nggak sih gimana reaksi Ruben Onsu ketika di ruang mediasi bersama Sarwendah? Kelihatan udah enak banget ya, kelihatan udah kayak muak semua muaknya gitu. Sehingga Ruben Onsu memalingkan pandangannya ke Sarwendah. Kebayang sih ya gimana perasaan Ruben Onsu menghadapi mantan istrinya yang ya kita semua tahu ya kayak gimana itu mantan istrinya. Sebenarnya ya mau mediasi berjuta kali pun terhadap manusia seperti Sarwendah itu nggak ada gunanya. Hasilnya akan sama aja, cuman debat kusir. Mendingan langsung aja ke sidang berikutnya. Seperti itu sih. Gue bilang juga apa, konflik Sarwendah dan Ruben Onsu berlanjut karena mediasi hak asuh anak gagal. Udah sebulan padahal, tapi dinyatakan berakhir tanpa kesepakatan. Perkaranya pun bakal dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Nunggu lagi minggu depan dah tuh. Masalahnya kedua pihak masih bertahan dengan pandangan masing-masing. Salah satu persoalan yang belum menemukan titik temu adalah akses Ruben untuk bertemu dengan anak-anaknya. Ada ketentuan tambahan yang diajuin sama Sarwendah. Kudunya nih, di Akta 39 itu Ruben bisa ketemu anak-anaknya seminggu 2-3 kali tanpa syarat. Nah kalau di pihak itu kan selalu ingin ada syarat. Kalau kata pihak Sarwendah sih bukan syarat, tapi ketentuan yang dibahas berkaitan dengan kewajiban orang tua dalam menjaga kesehatan dan keselamatan anak. Pihak Sarwendah sih kagak khawatir ya soal persidangan ini karena dia sudah menyiapkan bukti serta jawaban atas gugatan hak asuh yang diajukan Ruben Onsu. Kata gua mah keluarin aja sekarang buktinya ngapa? Nah menurut lu pade, nih sidang kelarnya bakal kapan sih? Yang membuat Sarwendah marah-marah itu apa sih? Saya tuh jujur ya penasaran penginannya sama penggemarnya Sarwendah atau fansnya Sarwendah atau siapapun gitu ya. Karena saya penasaran, saya tidak mengikutinya. Saya tahu mereka itu gara-gara Chong dan Jing Sarwendah itu. Ini yang membuat Sarwendah marah-marah sampai membenci Ruben Onsu itu apa ya? Sampai Sarwendah itu bisa sangat marah banget, sangat benci banget sama Ruben Onsu itu kenapa gitu? Apa yang menyebabkan dia sampai membenci itu gitu? Ya membenci lah sampai dia menghina di depan kamera sambil live ketawa-tawa anjing-anjingan gitu kan, itu marah banget berarti. Kalau Ruben Onsu marah-marah masuk akal ya, karena kan dia dihina Chong, dijing-jingin di publik gitu ya pantas marah itu, apalagi dia juga ngeluarin duit gitu ya untuk memberikan nafkah 200 juta
ya walau bagaimanapun gede ya. Nah kalau Sarwenda ini marah-marah gara-gara apa gitu? Karena kan dia tidak dirugikan atau apa gitu. Saya penasaran tuh kenapa gitu. Kan menurut saya yang pantas marah atau emosi Ruben Onsu ya. Kenapa gitu? Saya kok dihina gitu kan? Ini aneh ya. Kenapa? Dan sampai saat ini pun, sampai sekarang pun nggak ada permintaan maaf dari trio itu tuh nggak ada. Gimana nih guys perkembangan sidang mediasi si Endah sama si Ruben? Ada yang marah-marah, ada yang nunjuk-nunjuk, ada yang teriak-teriak. Kenapa tuh? Jadi begini ya, setiap orang itu pada akhirnya akan menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya tanpa ditutup-tutupi topeng apapun. Dan dari sini kita pahamkan sifatnya dia itu aslinya seperti apa. Tapi yang bikin aku salut banget sama Ruben, gimana dalam 11 tahun dia itu bisa bertahan dengan orang seperti ini, dengan mengubah image-nya dia yang seperti ini menjadi seorang ibu peri, suka masak, pakai daster, ke pasar, nyuci-nyuci. Sebegitunya dia membranding orang ini dari yang sifatnya sedemikian itu berubah 180 derajat menjadi seorang yang baik, yang terlihat anggun, emak-emak panutan gitu ya. Dan ternyata sekarang dia membongkarnya sendiri. Dan lagi-lagi menurut aku ya semesta itu bekerja, Tuhan itu berjalan dengan orang yang tepat. Dan bener banget ya apa kata pepatah itu, sepandai-pandainya kamu menutupi bangkai itu pasti akan tercium pada akhir. Dan tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Jadi buat kamu yang suka berbuat dosa, berbuat jahat, ingat ini. Karena ketika kesempatan dan waktu itu bertemu, tidak perlu orang lain, kalian sendiri yang akan membukanya. Jangan-jangan dia marah-marah gara-gara si Cika Jessica? Cemburu ya? Nah, keblunderan yang dilakukan nih, kalau saya melihatnya keblunderan tersendiri ya bagi pengacaranya Mbak SW ya, apalagi kemarin setelah keluar dari mediasi, dari ruang mediasi, mimik muka dari pengacaranya juga berubah, terus kemudian dari Mbak SW juga berubah, semuanya berubah. Ini mengkhawatirkan kalau kita melihat sebagai seorang netizen ya, apalagi jalan perdamaian atau sidang mediasi selesai begitu saja dengan meninggalkan bukti dan jejak, di mana Mbak SW ini perlu sedikit mungkin kalau dari pengacaranya Mbak SW menantang untuk adanya cek kesehatan, dari pihak Ruben Onsu pun bisa juga meminta dari Mbak SW ini untuk cek kesehatan juga. Kesehatan nggak tahu itu kesehatan apa, kan begitu. Nah, di sini Bang Minola menjelaskan dengan begitu detailnya sebenarnya. Ini sebenarnya kalau kita ini meneruskan hal ini adalah kerugian bagi Mbak SW. Karena apa? Akan terjadi yang namanya mengusut uang pemberian nafkah. Walaupun itu disetujui berdasar WA atau apa, tetapi di sana terjadi kesepakatan bahwa Bang Ruben ini memberikan berapa juta untuk tiap bulan untuk 3 anaknya, kan begitu. Tapi itu kan melebihi porsi, kan begitu ya. Terus kemudian yang kedua dari segi kesehatan. Walaupun Bang Ruben ini dia memiliki itu 3 huruf, saya kira bukan dia. Yang menjadi pokok permasalahan yang menggugurkan tanggung jawab seorang bapak itu adalah satu, wongi gila. Yang kedua, dia adalah residivis yang menakutkan atau membahayakan jiwa anak. Nah, ini tidak boleh, tidak bisa untuk mendapatkan hak asuh. Tetapi di luar dari ini, dari konsep gila dan dari konsep yang membahayakan jiwa, nah itu tidak akan menggugurkan hak seorang bapak untuk anaknya. 3 huruf sekalipun itu tidak akan bisa menggugurkan adanya pengguguran hak untuk adopsi, untuk hak asuh anaknya, anak kandung, begitu. Dari mana Bun tahu?
dari browsing. Emak-emak yang suka kerjaannya cuci piring, nyapu lantai, dan ngopeni anak-anak ini adalah dari browsing. Tapi dipelajari, bukan asal browsing aja ya, dipelajari sedikit. Oh ini begitu. Bukan pengiringan opini publik, tetapi berharap kita semua cerdas netizen, jangan ada saling hujat. Salam cinta damai dari Kedip. 10 tahun menikah, tiba-tiba begitu bercerai minta audit rumah tangga. Hai diam. Minta audit rumah tangga. Kalau gua kasih kalau gua ngapain teriak-teriak. Kalau gua kasih santai aja. Lu teriak-teriak itu tandanya Neng, lu itu berbuat salah. Sebagian uang yang dari laki lu tilek tuh. 1. Apapun yang ada di situ buat apa lu kasih tahu. Kalian lu juga kasih tahu. Ini kan rumah tangga udah hancur ya, udah karam nih rumah tangga lu ya kan. Udah mantan gitu. Dia mau permaluin lu, buka aib lu gitulah ya kan. Ya lu wajib juga buka aib dia. Udah sekarang lu berdua ini kan orang sama-sama gilanya ya kan. Minta maaf sama Edan sama Plenger lu berdua ya kan. Yang satu laki gila Edan, yang perempuannya Edan gila. Udah sama dengan kata lain lu berdua itu udah sama-sama telanjang di depan umum. Paham gak lu? Udah nggak ada bisa lagi yang lu tutupin. Udah tunjukin aja semuanya. Biarkan netizen yang menilai gitu. Ya enggak sih? Nggak usah teriak-teriak lu. Nggak usah kayak orang oon lu. Tunjukin sekalian nih ya. Kan lu ibarat kata lu sudah sama-sama telanjang lu berdua nih ya. Laki, bini, mantan nih. Lu udah sama-sama telanjang, udah nggak ada yang bisa ditutupin. Lu bilang, tanya juga, suruh tulis juga, suruh audit juga. Dalam 1 minggu berapa kali dia nidurin saya? Kan? Berapa kali selama 10 tahun dalam 1 minggu berapa kali dia nidurin saya? Dari awal nikah sampai terakhir nikah. Kan? Udah tunjukin. Kan udah sama-sama edan. Udah sama-sama telanjang, nggak ada lagi yang bisa lu tutupin berdua. Yang laki pengen buka aib, lu juga balas buka aib. Kan rada gila kan? Nggak ada yang mau kalah lu orang berdua itu. Nggak ada kan? Udah telanjang aja di depan umum. Jadi ketahuan siapa yang lebih gila di antara kalian berdua. Tuh kalau gua, berapa kali dia nidurin gua. Dia nggak pernah nidurin sama dia udah pasti nih kena 3 huruf penyakit. Kan udah kelar, nggak usah teriak-teriak. Nggak ada lagi yang bisa lu berdua tutupin. Yang laki pengen bantai lu juga lah. Kalau lu menutupi aja, tutupi lu yang ngenes, lu yang makin kurus. Udah sekalian gila aja semua gila, disertai bukti-bukti. Nah gitu, nggak usah teriak-teriak, stres lu kan.